Hai guys, welcome back to Pas Pamres bersama gua Abraham. Bersama gua Stefanus Jordan. Woi deh, keren, mantap. Kok, gua tuh kalau ngelihat Koko keinget satu nih kok. Apa tuh? Dulu Koko pernah rekomendasi satu drama Korea. Oke, apa itu? Itaewon Class gitu. Dan ya gua tonton dan lumayan kok maraton gua. berapa hari? 2 atau 3 gitu. Berapa episode? Banyak ya? Rame gitu. Gua ngefans sama Park Seo Joon juga. Okay. Nah kok ada satu yang pantesan rambut tuh sampai dibikin kayak Park Seo Joon ya? Enggak dong, kok malu nanti saya sama fanbase saya diserang lagi nanti. Kok si Itaewon itu kan gue suka ceritanya tentang hustling gitu kan. Benar-benar dia berjuang dari nol gitu. Yeah. Tapi ada satu yang sebenarnya gue penasaran nih. Dia tuh dendam, bener gak sih? Dia tuh punya ada rasa nggak suka, dia nggak bisa maafin dan akhirnya dendam, itulah yang macu dia. Yeah. Gitu. Memotivasi dia. Iya, memotivasi dia. Sebenarnya kan kita tahu lah di Alkitab pun diajarin gitu kan soal memaafkan gitu kan. Menurut Koko gimana nih? Oke nggak sih sebenarnya? Kayak itu kan belum tuntas tuh. Tapi itu dijadiin alat pacu biar sukses. Bukan cuma sukses, alat pacu buat hidup gitu. Ibaratnya. Ya memang kalau manusia itu kan kecenderungannya dia perlu motif buat hidup. Ya, untuk mencapai sesuatu dia perlu motivasi. Nah, motivasi itu kan pasti dapatnya dari sebuah motif. Ada sebuah keinginan, tujuan gitu kan. Makanya dia bisa mencapai dari apa yang ditujukan. Contoh ya, yang sederhana, ada orang yang, ini yang umum ya, ada orang yang sebenarnya malas banget kerja, sebenarnya bisa kerja tapi malas banget kerja. Tapi satu kali dia pengen beli sesuatu barang hobi dia. Nah tiba-tiba dia bisa beli barang hobi itu dan dengan cara dia rajin bekerja. Tetapi setelah dia mencapai apa yang dia mau beli, ya udah dia malas lagi. Berarti kita lihat memang manusia punya kecenderungan bisa didorong oleh sebuah motivasi. Nah apapun itu motivasinya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah cuman pertanyaan berikutnya kan gini, oke, dalam film itu dia mencapai kepada tujuannya, dia menjadi seorang pemilik restoran dan franchise yang sukses. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kehidupan selanjutnya setelah itu? Karena jelas di film itu juga nggak selesai, seolah-olah kayak ada dendam yang terpotong. Bagaimana kalau orangnya nanti sudah meninggal, si musuhnya itu yang tua itu kan? Agak spoiler nih kita. Oh iya, tapi udah film udah lama. Tapi kalau menurut gue gini, punya motivasi untuk mendapat sesuatu itu sesuatu yang bagus. Artinya ada sebuah daya pacu. Tetapi kalau motivasi itu mendorong kita kepada sesuatu yang salah, kalau orang lama-lama terus disakiti dan memang dia menyimpan rasa sakit itu, kira-kira apa yang terjadi dengan hatinya? Kotor sih pasti busuk lah. Gue sih kepikirnya gini kok, kalau ini ya, kalau misalnya dia sering disakit sama satu orang tertentu, misalnya sama Koko nih gue gitu ya, kayaknya apa aja yang Koko buat salah di mata gue gitu. Pastilah, udah ada asumsi dulu loh. Udahlah ini. Lu sebaik-baik lu juga lu pasti punya motivasi tersembunyi lah. Iya. Dia pasti gitu. Yeah. Kotor ya sih. Kotor lah pasti. Kayak lu simpen sampah, satu hari mau diikat segimanapun pasti baunya dia akan kecium. Dan kekotoran itu pasti kalau lu simpen, ya upahnya ya pasti adalah maut. Kenapa gue bertanya-tanya, banyak orang menyaksikan gini, orang ini kesaksian katanya dibawa ke surga, terus dia bisa lihat bahwa banyak orang-orang dibawa ke surga dan ke neraka, di mana di neraka dia menemukan ada orang-orang yang mungkin dulunya hamba Tuhan luar biasa, bawa orang ketemu Tuhan dan lain sebagainya, penginjil yang sukses, tapi tiba-tiba dia ada di neraka. Why? Orang tanya, karena dia nggak ngampunin. Dulu gue sempat bertanya-tanya ya, masa sih gitu dia udah lakukan seluar biasa itu cuman gara-gara nggak ngampunin nggak masuk surga? Kalau gue sih pertama mikir ya, tapi setelah gue mengerti betul tentang doa Bapa kami, waktu Tuhan ngajarin kan untuk doa tuh, ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan ayat lain berkorelasi erat, dia bilang gini, kalau kamu nggak mengampuni orang lain, Bapamu tidak akan melepaskan pengampunan. Nah artinya Tuhan Yesus itu mati kayu salib untuk melepaskan pengampunan. Tanpa pengampunan nggak ada korban. Tuhan Yesus adalah korban. Korban itu untuk menghapus dosa, pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada pengampunan.
tanpa korban tidak ada pengampunan. Ya. Manusia tidak diampuni, nggak mungkin masuk surga kan gitu kan. Nah sekarang konteksnya adalah begitu dia nggak mau ngampuni, kalau nggak bisa berarti satu hari mungkin bisa, tapi ada kemauan. Tapi kalau nggak mau ngampuni, itu kan sebuah keputusan gitu ya. Dia memutuskan untuk tidak akan pernah mengampuni. Ya, pengampunan pun tertutup buat hidup dia. Iya juga sih. Terus gimana Tuhan bisa bawa dia, membela dia? Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Gimana Tuhan Yesus bisa menjadi pembela dia untuk bisa bawa dia masuk surga? Sedangkan dia nggak mau melepaskan pengampunan. Iya. Padahal Tuhan udah ampuni dia dengan luar biasa. Makanya Tuhan pakai ilustrasi itu tuh. Ada seorang yang berhutang sekian, yang satu lebih, tapi dia nagih kepada yang jelas hutangnya lebih sedikit. Sampai akhirnya dia dimasukin lah ke penjara dan tidak akan dapat dilepaskan lagi. Padahal dia udah dapat pengampunan jauh lebih banyak. Ini kan melambangkan soal kalau kita nggak bisa lepasin pengampunan, Tuhan juga nggak bisa lepasin pengampunan buat kita. Kita yang ngikat gitu. Kayak ibaratnya kita duluan gitu. Tapi ini menarik sih kalau topik mengampuni gitu. Tadi Koko ada bahas ada seorang hamba Tuhan, ternyata dia nggak ngelepasin orang. Jadi Koko sendiri pernah nggak kok ada kejadian gitu selama mungkin ya selang Koko hidup ini? Oke, jadi kalau gue ingat sih, yang memang buat gue gini ya, gue memisahkan antara mengampuni dan melupakan. Dalam artian gini, gue bisa aja sih belum melupakan, tetapi gue udah ngampunin. Gimana tuh kok? Nah kayak gini kan lu nanya kan, begitu lu nanya kan gue langsung ingat satu peristiwa dong. Iya. Berarti kan sebenarnya gue masih inget, gue nggak lupa. Kalau lu tanya gitu, oh nggak ada bang, gue nggak inget, berarti gue lupa ya. Tapi kan gue masih inget nih, ada kejadian nih yang gue bakal cerita. Tetapi waktu gue inget, gue fine aja, dan gue udah oke aja dengan orangnya kalau ketemu. Berarti kan gue udah berhasil melepaskan pengampunan. Iya. Sekalipun gue belum bisa melupakan, makanya gue pisahin. Karena untuk kejadian yang penting dalam hidup lu, krusial dalam hidup lu, gimana lu bisa lupain? Sulit lagi. Betul gak sih? Benar sih. Lu disakiti sama orang yang paling lu percaya, nggak mungkin lu bisa lupain. Iya sih. Apakah Tuhan Yesus tiba-tiba amnesia disakiti sama Yudas? Gue yakin nggak mungkin. Tuhan Yesus pasti ingat lah. Membekas lah gitu. Pastilah. Tapi dia kan mengampuni kan. Dia melepaskan pengampunan itu. Setuju. Nah makanya gue pegang prinsip adalah gue mungkin belum bisa melupakan, tapi gue akan ambil kesempatan itu untuk mengampuni. Rasanya kalau misalnya kita nggak melupakan pun, that's fine, benar nggak sih Dok? Oke, selama lo bisa terus mengampuni kan? Iya benar. Iya gitu loh. Tapi sebaliknya bisa-bisa lo melupakan tapi sebenarnya belum ngampunin. Iya. Ya lu lupa aja sih, karena mungkin kejadian itu gak terlalu penting dalam hidup lu lupa. Oh bisa ya kayak gitu kok, melupakan tapi belum mengampuni. Ya contohnya begitu lu udah inget lagi nama dia, jangan kali-kali ya lu sebut nama dia kan, berarti lu belum ngampunin, bener gak sih? Tapi itu berarti sebenarnya melupakannya juga di pura-pura lupa gitu ya kan? Iya mungkin karena satu kejadian itu gak terlalu penting, so kita gampang lupain lah. Iya. Tetapi kalau kejadian itu penting, lu susah lupain. Benar. Betul nggak sih? Setuju. Karena itu kan masuk memori, short term, long term memory. Iya. Kalau short term memory gampang lu lupa, tapi kalau long term lu nggak bisa lupa. Tapi belum tentu lu ngampunin. Begitu lu ingat, aduh lu jangan sebut nama dia lagi, lu bongkar hati gua nih yang luka. Wah berarti kan belum beres gitu loh. Iya, setuju. Coba kalau spill dikit cerita apa? Jadi waktu itu gua zaman youth lah ya, zaman masih youth. Masih menggebu-gebu gitu. Masih menggebu-gebu gitu ya. Sekarang nggak menggebu-gebu emang. Oh iya masih ya sama. Tapi bukan menggebu-gebu ke Tuhan. Waktu itu menggebu-gebu untuk menjadi seorang musisi rohani lah begitu ya. Iya. Dan kita waktu itu lagi ngumpulin lagu. Dan waktu itu gue inget banget udah ada di tempat latihan gue dan waktu itu udah sepakat bahwa kita akan latihan lagu yang gue ciptain. Ceritanya gitu. Karena lagi ngumpulin lagu gitu waktu itu kan. Ya seneng lah lagu kita kepake, kita dipercaya seneng ya. Nah waktu kita udah mau mulai latihan itu, udah beres doa, tiba-tiba ada satu teman yang ya umurnya di bawah gue sih, ya gue bilang temen lah. Tiba-tiba datang udah terlambat, tiba-tiba dia tergopoh-gopoh bawa lagunya dia. Dan dia bagiin lagunya dia. Dan semua orang lihat gue kan, karena ini gue yang mau. Nah gue digituin kan pasti gini lah. Ya udahlah, buat yang di mana-mana kita harus mendahulukan kepentingan orang lain kan. Ya udahlah dia dulu lah udah. Nah dia dulu udah. Tapi ya, dalam hati gimana? Dalam hati ya udahlah gue bisa lah untuk ya udah nggak apa-apa. Toh nanti juga ada bagian gue gitu kan. Yang sekarang dia dulu gitu kan. Ya udah kita pelajari lagunya dia dulu. Ya udah, suasana juga oke lagi. Pelajari dan ya udah akhirnya lagu dia dibawain, dinyanyiin segala macam. Tapi setelah itu gue tunggu lagu gue nggak pernah dibawain dan nggak pernah dilatih juga, nggak pernah jadi akhirnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Sampai sekarang. Nah di situ kan ada satu rasa kecewa ya gue.
kecewanya sama orang itu gitu. Iya sih. Karena gue merasa bahwa dialah penyebab itu gitu. Ya gue sih orang udah oke ya. Nah cuman lucunya kita satu kampus dulu waktu itu. Satu kampus sama orang itu. Dan anehnya setelah gue kecewa sama dia, sering banget gue papasan sama dia. Padahal beda angkatan. Di kampus ketemu. Di kampus ketemu. Sekelas gak kok sempet pernah? Enggak cuman kok ketemu dia lagi ngobrol lagi mau nggak mau gitu. Karena udah papasan kan nggak mungkin sama-sama pelayanan terus lu mau buang muka pura-pura nggak lihat kan konyol gitu kan. Tapi di situ gue merasa aduh gimana, berasa nggak enak. Pernah satu kali lagi gue datang ke ibadah youth, dia lagi yang WL, dia bawain lagi lagu itu gitu. Waduh di hati tuh kayak keluar lah, gue udah nggak tahan ini, gue mau keluar aja dari ruang ibadah. Tapi satu hati kan bilang gini, nggak bisa, masa lu kalah gini dong. Ada satu pergelutan gitu di dalam hati gue bahwa ya gue harus gimana ya, karena pada saat itu jujur panas gitu dan gue belum tahu cara mengampuninya. Nah tapi jujur ya, justru setiap kesempatan ketemu sama dia tuh membuat gue tuh ternyata makin lama makin bisa ya ngampunin gitu. Padahal ketemu tuh paling gak enak, apalagi harus ngomong. Dalam hati tuh udah basa-basi gitu. Basa-basi sih sebetulnya, basa-basi busuk malah mungkin ya. Cuman di situ ternyata proses gue belajar ngampunin tuh waktu akhirnya gue berusaha untuk ngobrol, ngajak ngomong, merendahkan diri gue untuk seolah ya harusnya lu kali minta maaf, gak minta maaf juga. Tapi sempat ini nggak kok ngehindar gitu setiap kali misalnya nih ketemu dari jauh, wah kabur lah gitu. Mau sih, cuman gue tahu kalau gue menghindar solusi nggak akan ada solusi buat hidup gue. Easy way out lah ya itu ya. Iya, bisa menghindar, bisa pura-pura kayak nggak ada orang gitu. Cuman maksudnya gue nggak mau ada dalam posisi yang kalah. Kalah tuh berarti gue kalah karena keadaan, kalah karena sakit kecewanya gue. Karena yang kecewa kan gue ya. Dan belum tentu juga dia tahu gue kecewa sama dia sih. Bener. Karena problemnya di gue bukan di dia kan sebetulnya. Dia yang menyakiti gue, menurut gue dia problemnya. Tapi kan dia nggak tahu bahwa dia adalah satu problem dalam hidup gue. Dan yang memilih untuk kecewa juga gue, yang memilih untuk marah gue. Nah kalau tadi kan kau cerita sering banget nih ketemu nih. Gue tuh pernah dengar cerita juga dari rekan pelayanan juga. Dia cerita ada anak misalnya yang nanya gitu, gimana caranya ngampunin tapi kayak tiap hari ketemu. Terus gue juga pernah dengar gimana caranya, oke gue udah ngampunin nih tapi kayak ibaratnya udah tiap hari ketemu dan si oknum ini tuh, bukan oknum lah ya kita sebut, si orang ini tuh kayak tetap aja ngulangin sampai kapan gue tuh harus ngampunin dan gimana caranya gitu itu ngampunin. Oke. Satu kali ada seorang pasangan suami istri lah ya. Si salah satunya ini cerita tentang keadaan pernikahannya dan dia bilang ya gimana gue bisa ngampunin sedangkan pasangan gue ketemu sama gue setiap hari dan dia lakukan yang sama. Kayak ada itikat tobat gitu. Dalam hal ini malah si suaminya melakukan KDRT. Jadi yang curhat ke guanya istrinya gitu. Cerita bener ini kok? Cerita bener. Yang memang datang ke gue dan konsultasi gitu. Dan dia bilang, Pastor, gue harus gimana? Dia bilang. Saya bilang gini, memang yang pertama dia harus berani mengambil sikap. Jadi lu harus berani pisahkan antara lu mengampuni sama lu berhikmat ya. Kalau dalam ngomong KDRT-nya. Ya lu udah ngampunin tapi kan bukan berarti lu harus dipukulin, bukan berarti lu harus terus digebugin. Lu harus mengambil sikap. Lu mengampuni tapi lu mengambil sikap. Mengambil sikapnya apa? Ya lu harus ngomong ke keluarga lu lebih dahulu. Supaya nanti si suami ini dipanggil, diajak bicara. Mungkin ada pihak yang lebih tua untuk turun di situ untuk menengahi, atau kan nanti buat sebuah perjanjian. Kalau lu lakukan lagi ini kita akan masuk jalur hukum dan sebagainya. Bukan berarti lu nggak ngampunin, tapi kan harus dijaga. Jangan sampai KDRT itu kan terulang. Memang ini kompleks ya. Gue nggak bisa cerita semua detail dalam podcast yang waktunya sedemikian singkat. Tetapi intinya bahwa walaupun sulit sekali untuk mengampuni, apalagi orang yang terus masih melukai, ya kita harus cari cara untuk dia berhenti melukai. Tetapi dalam cara itu dia tetap harus belajar mengampuni. Nah, gimana caranya? Memang gak bisa dipungkiri. Begitu lu dilukai, tubuh lu dilukai ya, luka lu semakin dalam, semakin lama pemulihan. Semakin lama terus mungkin bisa jadi trauma juga ya. Pasti. Tetapi pasti bisa pulih. Bersama dengan Tuhan gue yakin pasti bisa pulih. Tetapi ya perlu waktu. Nah di masa waktu pulih itu ya dia harus belajar bagaimana membuat satu situasi yang jangan sampai situasi itu bisa terulang. Nah itu kita butuh hikmat Tuhan.
Bukan berarti ya udah pokoknya kata Alkitab harus ngampunin. Jadi mau gua disakiti terus, padahal dia punya kesempatan untuk tidak disakiti. Dengan cara yaitu tadi ketemu keluarga, diberesin, diceritakan, dimentoring, dipantau, dimonitoring. Nah itu kan sebetulnya cara-cara. Nah cenderung kadang kita kita tulus tapi kita kurang cerdik. Kan akhirnya terjadi terulang. Nah gitu. Sebetulnya kalau bicara soal ada lah, pasti kita kalau minta hikmat Tuhan pasti bisa kasih. Gimana caranya supaya kejadian, contoh KDRT tadi, jangan sampai KDRT itu terulang gitu. Tapi mungkin gak sih kok misalnya tadi kan contohnya suami istri gitu kan, ibaratnya sederajat tuh. Ya. Kalau misalnya anak sama orang tua gitu, Oke. Ini contoh aja sih misalnya si anak nih Digebukin terus. Mungkin gak sampai digebukin lah, tapi ibaratnya verbal abuse gitu. Oke. Gimana sih jadi anak gini Bodoh amat sih lu orang gini. tua gitu. Ya. Nah itu kan sakit ya sebenarnya kan. Ya. Gimana caranya si anak ini dia bisa lepasin pengampunan ya mungkin bisa. Tapi kan susah ya cerdik sebagai anak gitu karena kan ada koridor-koridor anak tuh. Oke. Nah ini adalah kebudayaan orang Asia yang sebenarnya menurut gua bisa kita perbaiki dalam arti gini. Seorang anak nih sepertinya nggak punya hak bicara kalau dalam rumah. Sebetulnya keliru kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua tapi bukan kurang ajar ya maksudnya. Lu nembalin atau lu apa kayak orang tua lagi ngomong sama kita di ya bukan gitu ya maksudnya. Gini. Anak yang beranjak untuk dewasa sebetulnya Tuhan berikan dia juga otoritas. Makanya waktu Tuhan ngomong sama Timotius, dia bilang gini, jangan ada seorang pun menganggap engkau muda. Jangan ada seorang pun menganggap engkau muda. Berarti memang muda, tapi bagaimana supaya Timotius tidak tampak muda? Berarti perilaku dia, perangai dia harus berubah. Nah, menurut gua gini ya. Dan ini mungkin gak ada diajari di keluarga manapun. Tetapi ya, waktu seorang anak mengambil waktu dengan cara seorang dewasa mengambil waktu, contoh ya. Kalau kita orang dewasa gini, Bang, gue perlu waktu lu nih, boleh ngobrol nggak? Lu udah tahu itu pasti akan ada obrolan serius. Ya, kasih waktu. Karena sebagai orang dewasa. Nah, kenapa enggak sih sebagai anak berani untuk ngomong begitu dalam keadaan tenang ya, jangan dalam keadaan marah ya. Mi, boleh nggak? Saya perlu waktu untuk bicara serius. Oh iya. Dan ini jarang terjadi buat culture Asia. Karena biasa takut biasanya. Nah itu. Sebenarnya jadi karena kalau kita bahas ini, kita kan bahas tentang membedakan antara hormat dengan memberontak. Banyak orang gini, kalau lu nggak hormat, kalau berpendapat, nah itu soalnya kalau udah mulai berpendapat atau tidak setuju itu memberontak. Yes. Nah banyak kali kan image itu yang terbangun. Sebetulnya orang bisa tidak setuju, tapi sebetulnya hatinya nggak perlu untuk memberontak. Ya ini satu seri panjang lagi ya. Tapi intinya bahwa kalau si anak itu berani untuk ambil sikap sebagai orang yang lebih dewasa dalam arti dia datangi orang tuanya dan minta waktu untuk bicara serius, gue yakin orang tuanya akan berubah pandangan sedikit banyak ya. Tapi kok ini satu pertanyaan lagi deh sebelum kita move on topik berikutnya. Kok kalau misalnya nih tadi udah coba ngobrol, ada kans gak si orang tua ini malah jadi marah gitu? Ada, tentu dong. Terus kudu harus gimana nih? Nah jadi memang itu banyak faktor lagi. Bisa satu, seni berkomunikasi. Dia harus belajar bagaimana menyampaikan dia punya pendapat supaya pendapat itu tidak seperti menggurui. Karena sebagai anak muda ngomong sama orang tua jangan pakai kalimat yang dalam tanda kutip menggurui gitu loh. Ya. Tetapi kan dia sebagai anak muda boleh dong dia cerita tentang keadaan dia. Jujur sebenarnya bukan nggak bisa cerita sama orang tua sih, males. Iya sih. Tapi di dalam kondisi yang sama kita bisa gampang cerita sama temen kan. Karena kita udah merasa bahwa orang tua kita nggak akan dengerin. Tetapi orang tua yang normal nih pasti dia mau denger. Gue nih orang tua normal 3 anak. Kalau anak gue tiba-tiba datang dan dia ngomong, wah gue pasti denger. Satu kali anak perempuan gue umur 6 tahun, gue ajak ngobrol. Jadi waktu sore pulang kerja gue ngobrol sama dia. Gimana sih? Gue lupa gimana tapi jadi ada sebuah conversation. Jadi anak gue yang perempuan ini bilang gini, ya pak, gue tuh nggak suka sih sebenarnya kalau papa tuh dalam tanda kutip nyuruh menegur tapi marah gitu. Padahal kalau diomongin baik-baik juga Cici bakal dengar, dia bilang gitu. Hebat juga ya. Nah, gue bilang, ini yang benar. Ini yang benar. Conversation dalam keluarga ini yang benar. Karena kita kan saling bertukar pendapat, bertukar
Ada hal yang gue juga nggak bisa menyelami pikiran anak gue. Tetapi gue di sini gue bilang, sorry ya, anak gue namanya Kathleen. Sorry ya Lin, papa nggak maksud gitu. Tapi oke, kalau Lin bisa berubah dengan papa ngomong tanpa papa harus tegur, papa mau. Tapi Lin harus mau berubah ya. Kalau memang contoh ya, disuruh mandi susah, disuruh les susah, disuruh apalagi disuruh makan susah. Tapi Lin harus mau ya diomongin ya. Oke, dia bilang. Ya udah dia semenjak itu ya gitu. Tapi ya dia mengulangi kesalahannya. Tetapi cara gue untuk menyikapi beda. Gue bilang gini, Lin, kemarin katanya cukup kita ngomong. Ayo dong. Nah, di umur 6 tahun ternyata udah bisa lu kayak begitu. Koko waktu pertama kali si anak Koko ini nyamperin Koko, kesinggung nggak? Enggak. Karena gue harus bikin komunikasi. Karena gue nggak mau kejadian kayak, kan gue ada di generasi pertengahan nih. Bokap nyokap gue generasi baby boomers. Di atas gue, koko-koko gue itu ya mungkin ya di gereja gitu ya, koko-koko rohani gue itu generasi milenial. Gue generasi X. Lu generasi apa? Apa ya? Y bro. Iya kali ya. Y kan? Atau generasi Z ya? Generasi Z. Lu generasi Z. Baby boomers, milenial, nah gue X. Lu Z kalau nggak salah. Lu Z nanti Alpha. Nah yang sekarang lahir nih Alpha nih, di masa pandemi ini Alpha. Nah gue tuh di tengah, jadi gue tahu banget gitu. Ada satu kebudayaan di masa generasi baby boomersnya yang harusnya nggak gue ulangi. Dan harusnya gue jadi jembatan. Nah salah satunya yang gue tangkap adalah kita harus berani terbuka seperti ke teman sama anak. Itu yang gue pelajari. Dari keterbukaan itu gampang untuk bangun komunikasi. Tanpa sebuah komunikasi lu susah ngampuni. Iya. Pastilah. Karena anak lu akan berasumsi, lu punya asumsi juga sama anak lu. Anak lu akan berasumsi, papa gue memang kalau ngomong harus marah-marah. Tapi sebenarnya kan enggak. Karena asumsi gue gini, gue udah tegur 3 kali baik-baik, lu masih gak denger juga. Sedangkan namanya anak, dia akan biasa mengulangi kesalahan karena dia lagi belajar. Terus mungkin ada asumsi gini juga kali ya dari orang tua, selama ini gue pakai cara ini dia nggak pernah protes nih. Jadi ya udah fine aja gitu. Ya mungkin berarti sedikit notes kali ya buat mungkin teman-teman kita yang lagi dengar dan sedikit struggling di area sini, nggak ada salahnya gitu ya sebagai anak kita mulai komunikasi. Memaafkan ya harus memaafkan. Sure. Tapi ya next step berikutnya apa? Karena lu kan nggak mau itu terulang. Benar. Kamu harus memperbaiki keadaan kan. Komunikasi. Tapi dengan catatan harus hormat juga. Iya, itu kan ilmu communication skill. Komunikasi gimana lu menyampaikan supaya kalimat lu diterima. Dan itu mau nggak mau lu harus pelajari gitu loh. Harus berani juga ya kan. Harus berani dan lu harus mau pelajari. Kalau nggak gini, males lah gue nunggu ditanya. Iya nggak akan terjadi gitu. Iya, setuju. Bener ya? Kok ini saya dari cerita apa nih? Cerita apa yang tadi balik lagi nih. Nah, Koko sendiri karena sering ketemu, tadi kok cerita merendahkan hati dan segala macam. Di mana sih Koko bisa mulai benar-benar maafin nih orang? Gak sadar. Sampai di satu titik, ya udah, gue udah nggak kenapa-napa, udah pulih, lukanya udah nutup. Si luka tuh udah nutup. Kecuali memang lu nggak pengen lukanya ditutup ya. Kok tiap hari doa nggak gitu, self-passion, pengampunan gitu? Iya dong, pastilah ada struggle di masa-masa itu. Iya. Pastilah Tuhan, gue nggak bisa ngampunin dia, tapi gue mau. Nah, kita harus jujur sama Tuhan dong. Tapi berarti ini lumayan mengganggu Koko juga ya? Pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah menariknya, beberapa tahun yang lalu nih, gue udah jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba gue ada satu kejadian, ini bener-bener sesuatu yang gak terjadi bukan sama orang yang gue kenal, sama orang gak kenal di jalan. Jadi waktu itu gue naik motor, pakai helmnya full face gitu ya. Gue naik motor ya setelan gue kalau ke kantor kan sepatu sneakers, celana jeans gitu kan, baju pakai jaket kulit. Gak kelihatan ini lah bapak dari 3 orang. Gak kelihatan gitu, gak akan kelihatan gue bapak dari 3 orang anak. Nah waktu gue naik motor tiba-tiba di satu daerah yang memang daerah militer, gue dipepet. Jadi dia mau keluar dari warung, gue lagi kagok, dia nggak kasih rating, dia maksa masuk. Ya gue ngehindar. Nah waktu gue ngehindar ya gue geleng-geleng kepala kan, dalam arti aduh lu bisa bikin orang kecelakaan gitu kan. Kan nggak mungkin gue caci maki gitu. Gue cuma geleng-geleng gitu. Dia lihat dia nggak terima, dia pepet gue dari belakang dan gue disuruh berhenti. Dan dia berhenti, udahlah gue dalam hati gini, oke lah, gue minta maaf lah. Oh kirain berhenti soal gerum-gerum. Enggak. Gue minta maaf lah. Ini orang udah lebih tua, ya.
ini nggak pakai helm juga lagi. Maksud gue, saya kalau gue mau mempermasalahkan dia di jalan kan jam banyak hal lah. Cuman gue juga tahu, gue sadar itu daerah militer. Ya gue lebih bersikap sopan gitu. Gue di pinggir, dia marah-marah, terus ya, sorry ya bang, gue bilang, sorry, gak ada maksud. Wah, dia makin menjadi begitu gue minta maaf, gue pikir selesai. Wah, dia jadi-jadian, pokoknya dia marah-marah, maki-maki, dia kelilingin motor gue gitu, terus dia marah-marah gitu. Gimana? Dia liatin, mungkin gue ada atribut apa nggak gitu loh, kan pasti kan ke situ kan. Ini orang. Terus gue udah bilang baik-baik, Pak, udah kita nih masih keluarga, orang gue tetangga gitu kan, gue tinggal daerah situ gitu kan. Kita masih keluarga gitu. Oh, dia nggak mau tahu. Dia makin menjadi-jadi, pokoknya dia nggak mau. Waduh, gue tuh bener udah sampai gue harus gimana nih. Nah tiba-tiba datang polisi militer. Datang, ada apa ini? Ya tentu yang dibela itu karena memang warga daerah situ gitu kan. Waduh, makin susah nih gue. Ya udah akhirnya dia bilang gini, coba buka-buka dulu helmnya, buka. Begitu dibuka, ya muka gue tua kan, bukan anak SMA. Karena di situ ada beberapa SMA gitu. Dipikir gue anak SMA gitu loh. Dia udah kayak gitu, dia udah lah, dia pergi sendiri gitu. Yang tadi udah arguing lama, gue dimarah-marahin, dimaki-maki, begitu lihat muka gue, dia pergi sendiri gitu. Kuncinya buka helm kok. Kuncinya buka helm. Kalau gue tahu gue buka helm dari awal selesai, mas saya gue buka lah dari awal gitu loh. Nah, cuman ya entah kenapa peristiwa itu tuh membekas buat gue. Kayak yang tiba-tiba gitu. Kenapa ya? Gue waktu ditanya gitu, gue nggak mempermasalahkan. Gue kenapa minta maaf ya? Padahal dia yang salah. Harusnya gue ngomong, lu salah lu kenapa lu mepet gue? Nah, harusnya gitu kan. Gue nyesel dalam hati, gue kesel gitu loh. Dan gue berharap kalau sampai ada kejadian gitu lagi, gue akan lakukan ini gitu. Terus kepikiran tiap kali jalan lewat situ. Di satu titik gue mikir gini, gila gue hamba Tuhan. Kok gue kesel sih cuma sama peristiwa begini? Itu sempat gue. Tapi di situ gue belajar menerangi sisi gelap gue. Oh ternyata gue punya satu sisi gelap yang selama ini mungkin belum terbongkar. Tiba-tiba Tuhan izinkan satu kesempatan tuh membongkar siapa sebetulnya diri gue. Oh ternyata gue ada satu pribadi kecil mungkin gak kerasa. Itu ternyata pribadi yang sulit untuk memaafkan. Sekalipun peristiwa itu menurut gue gak penting sih. Dan kayaknya gue butuh 3 bulan deh sampai benar-benar gue bisa, ya udahlah gue lupain. Dan tiap kali gue lewat situ gue selalu nyari mana sih bapak itu ya, ketemu nggak ya? Kalau ketemu gue klaksonin, gak gitu, kelihatan gitu. lah maksudnya. Nah itu, gue juga nggak sadar. Jadi begitu gue menyadari gitu ya dengan normalnya gue, kok gue gini ya? Oh ternyata ada satu sisi yang ternyata Tuhan mau terangi, sisi gelap di dalam diri gue yang Tuhan mau terangi. Nah mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin Tuhan izinkan seseorang disakiti. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa sih Tuhan izinkan disakiti dengan orang itu lagi misalkan? Kayak ini orang nggak penting lagi, nggak tahu siapa. Kenapa ya? Oh ternyata mungkin Tuhan pengen beresin, keluarin sisi gelap yang ternyata selama ini belum diterangin, belum diberesin. Nah waktu sisi gelap itu keluar dan Tuhan berusaha untuk terangin itu, dan kitanya mau, wah kita ini seperti emas yang semakin hari dimurnikan, semakin berharga. Lebih mengenal diri sendiri ya, lebih tahu ternyata kita lemah di sini. Dan kita harus mau mengaku ya bahwa iya gue tuh pribadi yang gini ya, gue baru tahu loh. Nah itu. Kok semenjak kejadian itu kok tahu ternyata gue ada sulit mengampuni gini-gini. Next berikutnya jadi gimana nih? Gue akan lebih berhati-hati dengan diri gue. Oh tapi nggak hilang gitu sisi itunya? Mungkin enggak, tapi minimal gue udah melalui itu dan gue udah selesai dengan si bapak itu. Lebih bisa menyikapi juga ya kok? Jelas, minimal gue udah tahu ya. Oh gue harus menyikapi dengan dewasa seperti ini. Gue jangan konyol lagi gitu ya. Ternyata minta maaf sekalipun nggak menyelesaikan masalah. Mungkin gue harus diem dulu dan bernegosiasi sebelum gue minta maaf dan sebagainya. Itu kan membuat gue semakin ngerti, semakin dewasa ya. Karena itu kan kejadian di jalannya. Mungkin lu juga nggak pernah alamin gitu. Ya tapi di satu sisi gue belajar juga, oh ternyata gue tuh punya satu sisi gelap yang harus gue beresin. Nah tapi kalau sekarang gue ngalamin gitu lagi, gue udah kenal diri gue dan gue akan lebih mudah mengampuni. Menarik juga ya. Menarik ya. Soal mengampuni ya, kalau gue pribadi sih emang nggak pernah kayak gitu. Selalu ada masalah sama, mungkin karena gue cuek juga kali. Tapi ada satu yang ini sih sebenarnya kalau zaman dulu nih. Gue tuh lumayan struggling kok dulu soal dosa, karena gue ada adiksi lah, pornografi jelasnya. Kan ya biasalah setiap orang habis melakukan pornografi terus melakukan hal yang masturbasi lah, pasti masturbasi lah. Kalau ada pornografi masturbasi biasanya. Ini main buka-buka. Iyalah, ini kan podcast kita nggak boleh tutup-tutup lah. Kan biasa langsung ada perasaan, waduh
guilty feeling. Gue nggak layak nih, gue nggak layak. Ya, normal. Begitu nggak layak, sering kali ini zaman dulu banget. Terus kalau masa ya lah emang gue sih nggak layak, gue nggak bisa lah kayak gini, gue nggak bisa. Di satu titik gue pernah dengar satu khotbah yang dia cuma ngomong gini, saudara, ini saatnya saudara mengampuni diri sendiri. Oke. Ternyata di momen itu gue sadar sebenarnya kayak setiap kesalahan yang udah kita lakuin nih, keputusan-keputusan yang udah kita lakuin itu kan emang ngebentuk kita. Kalau kita dewasa, kita bisa jadi itu pembelajaran, gak kita ulangin. Tapi hari itu gue belum dewasa, dan setiap kesalahan yang gue bikin itu kayak jadi patok gitu buat gue. Jadi patok yang akhirnya kayak, aduh, gue nggak bisa lah. Blaming lu lah. Gue nggak bisa nge-blaming gitu, bener. Dan gue bener-bener pulih itu waktu dibilang gitu doang, hal simpel. Yuk ampuni diri sendiri. Nah gimana sih coba sikap mengampuni diri sendiri secara realnya gitu? Gimana tuh? Jadi malu kalau ditanya gitu. Tapi kan ini contoh yang real, karena kondisinya memang banyak banget orang yang susah untuk ngampunin diri sendiri. Dan sebetulnya itu akar permasalahan kenapa dia susah ngampunin orang lain. Karena sebetulnya mungkin masalahnya adalah dia belum bisa ngampunin diri sendiri. Nah itu gimana tuh? Coba bagus juga kalau bisa jadi share nih. Kalau gue pribadi, gue ngampunin diri sendiri dengan catatan gini loh. Waktu misalnya nih, ini nggak tahu nanti koreksi lah ya, kalau misalnya ada ternyata salah. Gue cek lagi, gue tuh beneran udah tobat belum? Udah ngaku dosa belum? Di hadapan Tuhan beres nggak nih? Oke. Nah begitu misalnya udah di hadapan Tuhan beres, siapa gue gitu? Menghukum diri sendiri gitu kan? Toh yang rugi gue gitu kan? Jadi dia, kalau gue pribadi, gue mulai dari titik mikir gitu loh. Ngecek dalam hati terus mikir, gue udah beres belum nih sama Tuhan, udah minta ampun belum, terus kedua udah jalanin pertobatan belum, udah bener jalanin pertobatan nggak? Kalau ternyata enggak. Tapi kan waktu lu minta ampun pastilah iblis kan gini, mendakwa kan, iblis pendakwa intimidate gitu ya. Pasti intimidating. Jadi bilang gini, lu hari ini minta ampun, besok juga lu minta ampun lagi. Ada lah, pasti kan namanya iblis kan dia akan bermain di area itu. Terus gimana lu bisa survive dari itu? Dibalik lagi kalau saya misalnya ya, namanya juga kan hidup pertobatan, ada jatuh bangun sempat. Betul. Kalau Tuhan masih izinin hidup, berarti masih ada kesempatan gitu. Oke. Masih ada kesempatan, ayo bangun lagi lah. Jadi lu memilih untuk bertobat, lu memilih untuk bangun kan, sebetulnya itu kan. Bener gak kok kira-kira? Iya, setuju. Karena memang karena firman bilang gini, orang benar 7 kali jatuh. Iya. 7 tuh banyak lagi. Makanya kenapa nggak orang benar? Lu orang benar, 1 lah jatuh, 7 banget sih gitu kan. Tetapi kan firmannya nggak berhenti di situ. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit. Dia bangkit. Artinya dalam setiap kejatuhan, dia akan bangkit gitu, gue yakin. Nah, kebangkitan orang itu yang sebetulnya lebih penting daripada kejatuhannya. Kalau gue lihat ya, ayat itu bicara soal lu bangkitnya, bukan lu jatuh. Dan memang menurut gue ya, memang pertobatan itu harus terjadi setiap hari sih. Iya sih, setuju sih. Ya karena memang keadaannya ya, orang jatuh bangun itu memang perjuangan. Dan memang kita akan terus struggle dalam tubuh yang daging yang penuh dengan dosa ini kan. Iya. Kayak lu proses ngampunin pun gue yakin hari ini lu bisa ngampunin, besok mungkin lu belum, lu proses lagi gitu. Even yang lu udah pikir lu udah ampuni, bisa tiba-tiba muncul lagi. Betul ya? Dan itu kan sebetulnya proses. Dan lu jangan pikir gini, oh karena gue punya dosa A, maka gue lebih berat dosanya dari dosa B. Nggak upah dosa mau. Sama, gitu loh. Lu dosa nggak bisa ngampunin, ya memang susahnya kalau nggak ngampunin, nggak ada pengampunan, itu berat banget ya. Tapi kalau dosa lain juga sebetulnya kan, lu nggak bisa bilang bahwa itu lebih berat atau lebih ringan. Semuanya juga perlu pertobatan gitu loh. Apapun itu dosanya, mau bohong kek, mau nyontek kek, ya semua perlu pertobatan kalau gue lihat. Terus setelah lu bisa ngampunin diri lu, apa yang lu rasakan? Ada sebuah rasa plong kah atau gimana? Lebih bisa ngelihat jauh ke depan itu. Karena kalau kecenderungan nih menurut saya, kalau orang yang nggak bisa ngampunin dirinya sendiri itu kayak katak dalam tempurung. Maksudnya? Ini bener kan peribahasa katak dalam sumur ya. Katak dalam tempurung ya. Ya dia terkungkung dan dia nggak bisa lihat mana-mana kan gitu. Kayak ibaratnya kayak nggak bisa lihat. Lu kayak misalnya, gue pengen pikir punya masa depan cerah di dalam Tuhan, udah nggak bisa. Forget it gitu. Percuma lah lu masih hidup lu masih berantakan. Lu nggak layak lah begitu. Yang merasa gak bisa ngampunin di sini tuh ya gitu, kayak banyak ngebatasin diri sendiri yang sebenarnya itu batasan-batasan yang nggak perlu gitu loh. Gitu sih kalau dulu saya mikirnya. Dan begitu benar-benar menerima pengampunan, begitu sadar kalau kasih Tuhan itu menyelamatkan, wah plong banget.
Jadi lu harus mau mengampuni dulu diri lu, berdamai dulu dengan diri Iya, lu. berdamai. Sebelum itu ya. Berdamai sama Tuhan dulu sih sebenarnya. Berdamai sama Tuhan. Tapi setelah itu lu harus lakukan itu berdamai dengan diri Ya, sendiri. ampunilah diri sendiri lah. Mau sampai kapan sih kayak ngejudge diri sendiri? Tuhan aja udah ngampunin loh. Kita loh ngejudge. Tapi kan bukan berarti gini, ya udah gue memang boleh jatuh. Bukan dong. Ya, iya. Apakah itu sikap mengampuni diri sendiri nggak sih? Itu sikap kompromi. Konyol. Kalau itu Iya, konyol iya, ya. iya. Jadi sebenarnya tetap dosa ya nggak boleh karena dosa is dosa gitu kan. itu gue kayak lagi diuji gitu sama Pak Ivan. Kalau nggak nanti gelar PDP dicabut gitu ya. Nah, maksud gue, tapi kan memang ini kenyataan ya. Iya. Orang kan struggle-nya di situ. Kita harus ngomong sesuatu yang real, sesuatu yang contohnya hidup yang nyata gitu kalau gue lihat kan. Ya, memang kalau kita bisa bahas bahwa ternyata untuk mengampuni itu perlu proses. Ya kita itu sih bahas bener kok, perlu proses. Gak gampang lah ya kan. Dengan pertama kita harus ngaku dulu di hadapan Tuhan Iya. bahwa kita memang satu, kita belum bisa ngampuni atau kita punya dosa, ngaku sama Tuhan. Real problemnya tuh diintimidasi sebenarnya. Kedua berarti yang Iya. tadi kan, lu harus belajar dulu mengampuni diri lu sendiri kalau itu memang berhubungan dengan dosa pribadi gitu ya. Iya. Lalu setelah itu kalau memang ada hubungan dengan orang lain, lu harus belajar melepaskan pengampunan sekalipun lu nggak mampu. Iya. Begitu kan. Betul. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalau udah itu semua, ya gua rasa next berikutnya kalau yang tadi ya, jangan sampai kesalahan yang sama tuh keulang mungkin Ya, hidup terus dalam pertobatan, Hidup tetapi dalam terus lihat kepada Ya, Kristus. ya, benar. Nah, kalau buah boleh closing dengan ini ya. Terkadang orang berpikir pertobatan tuh cuman yang penting gue berhenti berbuat dosa. Itu dipikir sudah jadi pertobatan yang sempurna. Salah. Pertobatan yang sempurna adalah waktu lu memutuskan berhenti berbuat dosa, tapi lu bisa jatuh lagi. Tapi lu memutus untuk berhenti. Gak hidup dalam dosa. Tidak hidup di dalam dosa, ya. Bisa berbuat dosa, tapi tidak tinggal di dalam dosa. Lu memutuskan berhenti, walaupun itu jatuh bangun berkali-kali. Tetapi setelah lu memutuskan, lu harus fokus kepada Allah. Fokus mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang benar, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah itu harus jadi fokus. Kalau enggak, nanti lu akan terus fokusnya kepada dosa. Benar-benar sih. Fokus kepada nggak bisa ngampunin, fokus. Kenapa lu nggak rubah fokus lu kepada untuk mulai melakukan kebaikan untuk orang yang mau lu ampunin gitu? Ya. Ya, kalau lu bisa belikan sesuatu kayak lu kasih perhatian kayak even waktu lu kasih perhatian mungkin sampai lu merinding sakit gitu karena oh gini sih gue harus merhatiin dia, tapi menurut gue itu pertobatan yang benar gitu, pertobatan yang sempurna. Waktu kita mengaku dosa, minta ampun, memutuskan untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, dan fokus terus kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyatakan ya kita sudah selesai untuk ini. Iya, gitu. Ya, sebenarnya saya pengen bahas panjang lebar lagi sih, tapi kalau lihat teman-teman di sini udah X gitu. Waktu durasi. Sedikit penutup lah ya. Kenapa sih kita bahas ini? Sebenarnya di akhir tahun ini simple. Kita dari tim Legacy Center, dari tim podcast cuma pengen di akhir tahun ini, yuk kalau misalnya ternyata sepanjang perjalanan ada di beberapa titik orang mengecewakan kita, atau mungkin diri kita sendiri ternyata mengecewakan dan gak bisa lepasin pengampunan buat diri sendiri, buat orang lain. Di akhir tahun ini, udah yuk beresin semuanya. Masa 2021 mau diakhirin dengan gak ngampunin lagi? Ya, kita bersih Dari ya. Ya memang kita mau masuk tahun yang baru nih. Kalau mau masuk tahun yang baru, hatinya harus baru. Supaya apa? Berkat Tuhannya juga bisa baru dalam kehidupan kita gitu. Jadi beres-beres, ini mumpung waktunya, berhenti merasa tertuduh dan sebagainya, mulailah untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti tadi ya, itu tips-tips dari kita, dan terus berfokus kepada rencana Tuhan sampai kita akan melihat bahwa diri kita jauh lebih kuat, become overcomer, lebih menjadi orang yang bisa mengatasi semua masalah, termasuk masalah mengampuni, keluar dari dosa, semua struggle dalam kehidupan, menyongsong 2022 dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih luar biasa. Silakan Pak Ivan tutup. Saya Stefano Jordan. Saya Abraham Randy. Sampai jumpa lagi di Pas Pampres berikutnya, dan jangan lupa subscribe, follow Instagramnya Legacy Center, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan apa yang ada materi-materi baru. Ya, oke. Sampai ketemu. God bless. Bye.